Pandemi Corona memberi dampak serius pada penjualan otomotif. Memasuki pertengahan Juni 2020 ini, penjualan mobil dilaporkan anjlok hingga 95%. Lalu sejauh mana diskon besar-besaran mampu mendongkrak minat pembeli mobil? Berikut informasinya. Pembatasan pergerakan masyarakat melemahkan penjualan mobil hingga ke titik nadir. Catatan Gaikindo mengungkap penurunan ini bahkan mencapai 95%. Hingga kuartal kedua di tahun 2019, industri otomotif telah mengirimkan lebih dari 84.000 unit kendaraan. Namun pada periode yang sama di tahun ini hanya berada di angka 3.500 kendaraan. Parahnya lagi, sejumlah dealer mobil di Jakarta Selatan melaporkan tidak adanya penjualan mobil sama sekali sejak 2 bulan terakhir. Keadaan ini sedikit membaik setelah pemerintah mengganti PSBB dengan PSBB transisi di awal Juni. Pameran mobil biasanya menjadi ujung tombak penjualan, kini tidak bisa lagi dilakukan. Diskon besar-besaran, hadiah langsung hingga penjualan lewat sosial media bahkan e-commerce pun belum mendongkrak penjualan. Otomotif itu kan backbone-nya pameran di mall-mall sama open table di kantor-kantor. Ya intinya bertemu dengan orang banyak lah kegiatannya. Sementara ketika COVID kita nggak bisa ngelakuin itu. Di masa pandemi ini sih kita lebih banyak bermain lebih ke digital marketing ya. Untuk bersaing dengan yang lain kita justru lebih banyak mengarahnya ke promo-promo menarik seperti cashback. Kita kadang-kadang kita masukin juga ke promo free sepeda. Tidak hanya penjualan mobil baru, bisnis jual beli mobil bekas pun kini sepi peminat. Sejak PSBB berlaku, penjualan mobil bekas yang biasanya mencapai lebih dari 15 unit per bulannya, kini tidak sampai dari 5 unit saja. Sistem online cukup mampu mengatrol penjualan mobil bekas yang harganya lebih terjangkau daripada mobil baru. Saat ini hampir 100% e-commerce. Ya, memang kita kuatkan di online, secara online untuk iklannya. Gitu. Semua media yang ada kita manfaatkan untuk itu. Salah satu warga yang memanfaatkan turunnya harga mobil adalah Bondan. Pegawai swasta ini baru saja membeli mobil bekas 2 pekan lalu karena tertarik dengan diskon besar di masa pandemi. Kira-kira sekitar Desember tahun lalu, pada waktu harganya Mobilio masih 140 sampai 145 juta. Ya, dan ternyata betul harganya turun di saat-saat kayak gini. Jadi kemarin tuh dapat unit seharga 110 juta, turunnya bisa sampai 30 juta. Untuk mencari mobil incarannya dengan harga terbaik, Bondan memilih menelusuri iklan di sejumlah e-commerce. Ia juga memanfaatkan fitur pencarian dengan berbagai filter sehingga bisa menemukan lebih banyak pilihan dengan mudah daripada harus berkeliling ke dealer mobil. Namun, membeli kendaraan bekas secara online membutuhkan ketelitian agar kita bisa mendapatkan mobil yang masih prima. Ketika membeli kendaraan secara second ataupun bekas, yang perlu Anda perhatikan adalah bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga deskripsi atau penjelasan mengenai kendaraan tersebut. Apa saja plus minusnya, kilometernya seperti apa, pernahkah mengalami kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah poin yang pertama harus Anda perhatikan. Lalu faktor kedua adalah ada beberapa poin penting. Saya mencatat ada 5 setidaknya yang harus Anda perhatikan ketika membeli mobil bekas. Salah satunya, yang pertama adalah pastikan bahwa mobil bukan bekas tabrakan. Yang kedua, bukan bekas banjir. Yang ketiga adalah kilometernya tidak dimanipulasi. Yang keempat, kondisi mesin dalam kondisi sehat, dalam arti akinya masih berfungsi dengan baik, begitupun businya tidak ada yang mati satu. Dan yang terakhir harus Anda perhatikan adalah transmisinya, baik manual maupun matic masih harus dalam kondisi sehat. Tidak hanya penjualan di dalam negeri, ekspor roda 4 juga menurun pada bulan Mei lalu hingga 76% atau hanya 6.500 unit. Sementara pada periode yang sama di tahun lalu mencapai 27.000 unit kendaraan roda 4. Rian Fernando, Imam Moherib, Jakarta.